Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nuraini, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan program magang berdampak yang telah saya laksanakan di BPS Kota Bandar Lampung. Selama kurang lebih 4 bulan mengikuti program magang, saya memperoleh banyak pengalaman baru mengenai dunia kerja, khususnya dalam proses penyelenggaraan statistik. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan profil instansi, kegiatan yang saya lakukan selama magang, hasil dan capaian yang diperoleh, keterkaitan kegiatan magang dengan mata kuliah konversi, serta pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti program magang. Nah, sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Intan Nuraini dengan NPM 23110210066 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya melaksanakan program magang berdampak konversi di BPS Kota Bandar Lampung, tepatnya pada tim produksi, selama periode 18 Februari hingga 18 Juni 2026. Nah, selama pelaksanaan magang, saya dibimbing oleh Bapak Darul Ambardi SE selaku pembimbing dari instansi, serta Ibu Dr. Ida Burdiarti, SMSI selaku dosen pembimbing lapangan. Nah, program ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mengenal dunia kerja secara langsung, sekaligus menerapkan ilmu yang telah saya pelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai instansi tempat saya melaksanakan magang. Saya melaksanakan magang di Badan Pusat Statistik atau biasa kita kenal dengan BPS, di mana ini merupakan lembaga yang bertugas menyediakan data statistik resmi di Indonesia. Nah, BPS Kota Bandar Lampung ini merupakan instansi vertikal BPS yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan statistik di wilayah Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang dilakukan BPS ini meliputi proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga diseminasi atau penyebarluasan data statistik kepada masyarakat. Nah, data yang dihasilkan BPS ini memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, evaluasi pembangunan, maupun sebagai sumber informasi bagi akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, saya sering menggunakan data dari BPS dalam proses perkuliahan. Nah, oleh karena itu, melalui program magang ini, saya dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses data tersebut dihasilkan sebelum dipublikasikan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, BPS juga memiliki visi dan misi. Nah, visi tahun 2025 sampai 2029 yaitu menjadi lembaga yang independen, terpercaya, berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan misi tersebut, BPS juga memiliki 3 misi utama, yaitu menyediakan data statistik yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan, memperkuat penyelenggaraan sistem statistik nasional, serta menguatkan kapasitas kelembagaan statistik agar semakin efisien dan efektif. Nah, selama saya melaksanakan magang, saya dapat melihat bahwa visi dan misi tersebut benar-benar diterapkan dalam setiap pekerjaan. Nah, setiap data harus melalui proses pemeriksaan, validasi terlebih dahulu agar informasi yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hal tersebut, saya memahami bahwa kualitas data menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPS. Nah, ini adalah struktur organisasi dari BPS Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Kepala BPS Kota Bandar Lampung, yaitu Bapak Dr. Hadi Suryono MSI, lalu Kepala Subbagian Umum, yaitu Bapak Radika Trianda SE, serta anggota-anggota tim umum. Selanjutnya adalah kelompok jabatan fungsional, di mana ini terdiri dari tim literasi statistik sektoral, tim statistik sosial, tim statistik produksi, tim statistik narwilis, tim statistik distribusi, serta tim PTID. Nah, struktur organisasi ini menunjukkan bahwa setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga penyusunan publikasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Nah, selama program magang, saya ditempatkan pada tim produksi, yaitu tim yang menangani berbagai kegiatan statistik di sektor produksi.
Penempatan pada tim ini memberikan saya kesempatan untuk memahami secara langsung bagaimana proses pengolahan data dilakukan sebelum menjadi informasi statistik yang dipublikasikan. Nah, selanjutnya adalah divisi penempatan dan kegiatan magang. Nah, selama mengikuti program magang, saya ditempatkan pada tim produksi BPS Kota Bandar Lampung. Saya terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data statistik maupun administrasi. Nah, kegiatan yang saya lakukan di tim produksi adalah em, tentang data statistik perikanan, yaitu meliputi pembuatan template kuesioner, perhitungan data perikanan, maupun entry data statistik perikanan. Nah, pada kegiatan ini, saya memasukkan data ke dalam format yang telah ditentukan, serta memastikan data yang diinput sesuai dengan dokumen yang tersedia. Nah, dari pekerjaan tersebut, saya belajar bahwa ketelitian sangat diperlukan karena kesalahan sekecil apapun dapat mempengaruhi kualitas data. Nah, selain itu, saya juga membantu pengolahan data survei harga, perdagangan besar atau biasa kita sebut SHPB. Nah, pada kegiatan ini, saya melakukan entry data dan membantu memeriksa kelengkapan dokumen survei sebelum diproses lebih lanjut. Nah, saya juga membantu memperbarui data dan grafik pada publikasi statistik. Nah, melalui pekerjaan ini, saya juga belajar bagaimana data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik agar lebih mudah dipahami oleh pengguna data. Nah, selain itu, saya juga melakukan pendataan usaha menggunakan Statistical Business Register atau biasa disebut SBR yang bertujuan untuk memperbarui informasi mengenai unit usaha sebagai basis data kegiatan statistik. Nah, selain itu, saya juga membantu entry data survei Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Nah, serta mendukung berbagai kegiatan administrasi dan pengelolaan dokumen yang menunjang kelancaran pekerjaan di tim produksi. Nah, melalui berbagai kegiatan tersebut, saya memperoleh pengalaman mengenai proses kerja di BPS. Nah, sekaligus meningkatkan ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja dalam tim. Nah, selanjutnya adalah program kegiatan magang. Selain melaksanakan tugas-tugas rutin yang sebelumnya saya paparkan tadi, saya juga berkesempatan mengikuti beberapa program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Nih, salah satunya adalah keterlibatan dalam Sensus Ekonomi 2026. Saya membantu proses persiapan dokumen hingga mengikuti kegiatan pelatihan petugas sensus sebagai panitia. Nah, dari kegiatan tersebut saya juga memperoleh gambaran mengenai bagaimana sebuah sensus dipersiapkan sebelum pelaksanaan di lapangan. Saya juga terlibat dalam penyusunan pembaruan berbagai publikasi statistik sehingga saya dapat memahami proses penyajian data yang nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, selain itu, saya juga turut mengikuti berbagai kegiatan internal seperti briefing, rapat, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, melalui kegiatan ini, saya juga belajar mengenai pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Nah, berbagai macam pengalaman tersebut, ini memberikan saya pemahaman bahwa penyelenggaraan statistik tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kerjasama antar pegawai agar setiap kegiatan dapat berjalan secara efektif. Nah, selanjutnya adalah hasil dan capaian magang. Nah, setelah melaksanakan program magang selama kurang lebih 4 bulan, saya berhasil menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh berbagai tim, khususnya tim produksi. Nah, kegiatan yang saya kerjakan meliputi pengolahan data statistik, pembaruan publikasi statistik, pendataan usaha, administrasi, hingga membantu persiapan kegiatan sensus ekonomi 2026. Nah, setiap pekerjaan yang saya selesaikan sesuai dengan arahan pembimbing dan prosedur yang berlaku di PS Kota Bandar Lampung. Nah, walaupun saya sebagai mahasiswa magang, saya juga berusaha mengerjakan setiap tugas dengan teliti dan bertanggung jawab. Nah, dari pekerjaan tersebut, saya dapat berkontribusi dalam mendukung kelancaran proses pengolahan data dan kegiatan administrasi di BPS. Nah, adapun beberapa output yang saya hasilkan selama magang, yaitu template pengolahan data statistik, hasil entry berbagai survei statistik, pembaruan data pada publikasi statistik, sehingga dokumen administrasi pendukung.
Nah, bagi saya, capaian tersebut bukan hanya menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan, tetapi juga menjadi pengalaman yang sangat berharga karena saya dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan statistik resmi. Nah, selanjutnya adalah kompetensi dan keterampilan yang diperoleh. Nah, melalui berbagai kegiatan selama magang, saya memperoleh peningkatan kompetensi baik dari sisi hard skills maupun soft skills. Untuk hard skill, saya menjadi lebih memahami proses pengolahan data statistik, lebih terampil menggunakan Microsoft Excel dalam mendukung pekerjaan, serta memperoleh pengalaman mengenai administrasi perkantoran. Nah, sedangkan dari sisi soft skill, saya belajar untuk berkomunikasi secara profesional dengan pembimbing maupun dengan pegawai, bekerja sama dalam tim, mengatur waktu agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, hingga meningkatkan ketelitian dalam mengolah data, nah, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Nah, menurut saya, kemampuan tersebut menjadi bekal yang sangat penting karena dunia kerja tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan bekerja sama, bertanggung jawab, dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah keterkaitan kegiatan magang dengan mata kuliah konversi. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan magang dengan mata kuliah konversi yang saya tempuh atau saya jalani di program studi ekonomi bangunan. Nah, pada slide ini, kegiatan yang saya lakukan adalah eh, mengacu pada data statistik perikanan. Nah, kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan mata kuliah, yaitu yang pertama, Ekonomi Bangunan satu, dikarenakan data sektor perikanan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan sektor ekonomi daerah, khususnya Kota Bandar Lampung. Nah, melalui kegiatan ini, saya juga memahami bahwa data statistik menjadi dasar dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu wilayah. Nah, yang kedua adalah mata kuliah kebang sentralan, di mana data statistik yang akurat, termasuk data sektor perikanan ini, dapat mendukung analisis kondisi ekonomi secara umum yang nantinya berkaitan dengan penyusunan kebijakan ekonomi maupun moneter. Nah, selanjutnya adalah sejarah pemikiran ekonomi. Ini terlihat dari pentingnya penggunaan data empiris dalam menjelaskan berbagai teori ekonomi. Nah, selama magang, saya menyadari bahwa teori ekonomi ini tidak hanya dipahami melalui konsep, tetapi juga harus didukung oleh data yang akurat. Nah, selanjutnya adalah mata kuliah kewirausahaan 2, di mana data perikanan ini juga memberikan gambaran mengenai aktivitas usaha dan potensi ekonomi masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melihat peluang pengembangan usaha di sektor tersebut. Nah, lalu ada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, dikarenakan data statistik sektor perikanan ini juga dapat menjadi salah satu informasi pendukung dalam melihat kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor tersebut. Nah, selanjutnya adalah mata kuliah pengelolaan sektor publik, di mana saya memahami bahwa data statistik yang disediakan oleh BPS ini merupakan dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan, melakukan evaluasi, serta menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Nah, terakhir, keterkaitannya dengan mata kuliah perencanaan strategik, di mana data statistik digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan, sehingga setiap kebijakan ini dapat dengan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, melalui kegiatan entry data ataupun yang berkaitan dengan data statistik perikanan tersebut, saya menyadari bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini tidak hanya sebatas menginput data, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyediaan informasi yang nantinya dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya adalah kendala dan solusi sekaligus pembelajaran dan pengalaman. Nah, selama mengikuti program magang ini, tentunya saya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Nah, pada awal pelaksanaan magang, ini saya juga masih perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, serta memahami alur kerja dan berbagai istilah statistik yang digunakan oleh BPS. Nah, selain itu, pekerjaan yang dikaitkan dengan pengolahan data ini juga membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga saya harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan input data.
Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, saya aktif berkomunikasi dengan pembimbing maupun dengan pegawai, mempelajari pedoman kerja yang diberikan, serta selalu melakukan pengecekan ulang atau cross-check sebelum hasil pekerjaan diserahkan. Nah, melalui pengalaman tersebut, saya belajar bahwa sikap teliti, disiplin, dan tidak ragu untuk bertanya merupakan hal yang sangat penting saat agar pekerjaan saya dapat diselesaikan dengan baik. Nah, saya juga memperoleh pengalaman mengenai bagaimana proses penyelenggaraan statistik dilakukan, mulai dari pengolahan data hingga penyajian informasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan di mana program magang di BPS Kota Bandar Lampung ini memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan kegiatan statistik, mulai dari pengolahan data, penyusunan publikasi, administrasi, hingga keterlibatan dalam program statistik nasional. Melalui kegiatan tersebut, saya memahami bahwa penerapan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan statistik serta memperoleh pengalaman yang memperkuat keterkaitan antara teori ekonomi bangunan dengan praktik di dunia kerja, sehingga meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi lingkungan kerja profesional. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BPS Kota Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dan memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hadi selaku Kepala BPS Kota Bandar Lampung, Bapak Radika selaku Kasubag Umum, Bapak Darul Ambardi selaku Pembimbing Mitra, serta semua pegawai BPS Kota Bandar Lampung. Tak lupa Ibu Dr. Ida Budiarti, SMSI, selaku dosen pembimbing lapangan, serta kepada Program Studi Ekonomi Bangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama program magang ini berlangsung. Demikianlah pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.